dan ketahuilah annal udhra sungguhnya udhur sadiq yang benar ayatuh annal annal udhra sungguhnya udhur sadiq yang benar ayatuhu puncaknya iskotul khoroji gugurnya ayatuhu puncaknya ayat ayatahu puncaknya iskotul khoroji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Musannif Syekh Habibullah bin Muhammad al-Haddad rahimahullah taala nafa'na bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa'lam dan ketahuilah annal udhur as-sadiq, sesungguhnya udhur as-sadiq yang benar. Ghayatuhu, adapun puncaknya uzur adalah apa? Isqatul haraj, menggugurkan dosa. Isqatul haraj itu apa? Menggugurkan apa? Dosa. Ya, kan? Atau menggugurkan kewajiban. Amma sawab wa amma sawab, dan adapun pahala fala yasulu, maka tidak akan mendapatkan illa bil fi'il, kecuali dengan apa? Dengan apa? Berbuat. Jelas ya? Nah, memang hukumnya seperti itu. Orang itu akan diberikan pahala apabila mengerjakan. Apabila orang itu berbuat. Tapi qad yasulu, tapi kadang apa? Qad yasulu, kadang mendapatkan as-sawab, pahala, liman ta'adzara alihil hudur, bagi orang yang apa? Ta'adzara, tidak memungkinkan untuk apa? Hadir min kulli wajhin, dari apa? Segala cara. Dia ini biasanya hadir, kemudian nggak bisa hadir. Seperti siapa? Kalladzi yakun udhru al-ishal al-mutawatir. Seperti yang mana udhurnya adalah apa? Al-ishal. Apa ishal? Diare al-mutawatir, yang terus menerus. Ya, apa kata hadir? Gimana mau hadir? Sholat apa? Sholat Jumat atau sholat jamaah. Paham tuh? Nah, ini kan kemarin terakhir itu yang dibahas tentang apa? Sholat apa? Jumat. Ya kan? Kalau meninggalkan sholat jamaah saja, peringatannya, ancamannya sangat luar biasa. Apalagi meninggalkan sholat Jumat. Nah, kemudian dibahas uzur. Uzur itu seperti apa? Ini. Seperti uzurnya yang apa? Yang diare, yang mana diare terus menerus. Paham? Gak iso dia apa? Gak iso jemput diri kan moro-moro metu kan ya. Ya pokoknya jemput sing metu dewe, gak ngerti ada kekuatan apa dari dalam. sampai sampai gak iso apa? Gak iso nah padahal kita tahan. Ya, ditahan sama gak karu-karuan. Ya kan? Awil habsa, atau apa? Di penjara. Dia biasanya hadir. Dia biasanya hadir. Kalau nggak di penjara, dia biasanya hadir di penjara. Tapi apa? Karena permusuhan. Ya, karena permusuhan atau karena fitnah dan lain sebagainya. Olhasil dia di penjara. Nah, hidalik, dan yang wanahudalik dan yang semisalnya. Awla yata'adzaru alihil hudur. Kalau yang pertama ini memang dia benar-benar uzur. Benar-benar dirinya itu nggak bisa hadir. Kalau yang kedua ini, awla yata'adzaru, dia nggak uzur. Dia memungkinkan untuk hadir. Awla yata'adzari alihil hudur. Dia nggak ada uzur untuk hadir. Walakin yalhaqu, tapi apa yalhaqu? Apa yalhaqu? Mendapatkan. Bisa babihi, dengan sebabnya dia, li muslimin, untuk orang muslim, ghairihi, yang lain. Masyaqqatun syadidatun, keberatan yang sangat. Ya. Gara-gara orang lain, dia akhirnya mendapatkan apa? Masyaqqah. Dia akhirnya mendapatkan apa? Keberatan, dia akhirnya mendapatkan kesusahan. Seperti siapa? Kalladzi yakunu,
udruhu tamridud dha'i wa nahwihi. Seperti orang yang uzurnya itu adalah apa? Merawat orang sakit yang disia-siakan. Orang sakit yang nggak ada yang ngerawat. Contoh misal, biasanya dia Jumatan, tapi gara-gara dia punya orang tua atau punya kakek atau nenek yang sepuh, yang sakit, ini kalau ditinggal bahaya, ya kan? Ngerti? Akhirnya dia apa? Nggak bisa hadir Jumat. Padahal dia sehat-sehat, nggak sakit, enggak. Tapi gara-gara ngerawat orang sakit, akhirnya dia apa? Nggak hadir. Nah, itu juga termasuk apa? Uzur. Yalhaqu bi bisababi li muslimin warihi masyaqqatun syadidah. Fahimtum ya? Fasahibi hadzal udur. Maka orang yang memiliki udur seperti ini walladzi qablahu dan yang pertama tadi ya, sing diare tadi itu ya. In korona udurahum al husnu. Kalau memang membarengi kepada udurnya mereka, apa al husnu? Perasaan apa? Sedih. Watahasur apa watahasur? Susah. Jadi ketika dia meninggalkan jamaah, ketika dia meninggalkan sholat Jumat merasa sedih, ya Allah. Biasanya saya hadir sholat apa? Jamaah. Cuma gara-gara ada sakit, gara-gara ada merawat dan lain sebagainya, akhirnya dia nggak bisa apa? Hadir, kemudian dia merasa sedih. Ala tarkil hudur. Karena meninggalkan apa? Hasolalahum athar. Maka orang yang seperti ini tetap dihitung mendapatkan pahala. Dengan syarat ada penyesalan. Paham? Jelas ya? Makanya adanya penyesalan itu biasanya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya bagaimana? Dia istiqomah. Istiqomah apa? Hadir, ya kan? Dia menikmati. Kemudian ketika nggak bisa, dia merasa apa? Nggak enak, ya kan? Nah, susah hatinya, ya Allah, aku bisa jamaah nggak jamaah. Ya Allah, aku biasanya murojaah, ya kan, istiqomah murojaah. Biasanya aku murojaah setiap hari, ya Allah, 10 juz. Gara-gara sakit, akhirnya apa? Ya iso. Nah, itu tetap dihitung apa? Dihitung murojaah. Tapi memang apa? Punya apa? Kebiasaan istiqomah. Karena memang orang yang merasakan kesedihan, kesusahan dalam meninggalkan ketaatan, ya karena memang biasanya dia sudah apa? Terbiasa melaksanakan kok kemudian ternyata nggak bisa melaksanakan. Tapi kalau hanya sekedar ya biasa, meninggalkan itu biasa. Alhamdulillah ini. Makanya perlu apa? Kita ini perlu istiqomah, perlu terbiasa dalam kebaikan. Ketika kita kok ternyata ada uzur tidak melaksanakan kebaikan, akhirnya kita merasa sedih. Akhirnya kita merasakan susah, dan ketika merasakan susah, merasa sedih, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Summa innal mu'min al-kamil. Kemudian al-mu'min al-kamil, mukmin yang sempurna, la yadau. Tidak akan apa? Meninggalkan syai'an sedikit pun. Mimma yuqarribuhu ilallah, daripada hal-hal apapun itu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lahu fi tarkihi, meskipun dia mempunyai di dalam meninggalkannya mempunyai apa? Al-udhrin. 1000 apa? Alasan. Paham tuh? Meskipun dia mempunyai banyak 1000 alasan, mukmin yang sempurna pantang mundur, pantang apa? Menyerah, tetap apa? Hadir. Hatta ya'lama anna tarkahu ahabba ila Allah min fi'lihi. Sampai dia tahu kalau dia meninggalkan amalan tersebut adalah apa? Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakannya. Kira-kira ada enggak? Contohnya, enggak melakukan lebih apa? Lebih afdal. Oh, itu mungkin contohnya seperti apa? Dia itu mungkin punya kebiasaan sholat duha, ya kan? Ini contoh-contoh yang lain misalnya. Dia punya kebiasaan sholat duha berapa? Misalkan dia 8 rakaat. Kok suatu saat apa? Dipanggil sama orang tua. Nah, meninggalkan sholat duha lebih afdal, ya kan? Meninggalkan sholat duha lebih afdal untuk panggilan apa? Orang tua. Nah, itu berarti meninggalkannya lebih afdal. Itu contoh yang lain. Kalau contoh dalam sholat jamaah, wallahu a'lam. Ya kan, karena hukumnya kan apa?
Hukumnya ya mungkin masuk juga ya, sunnah kan ya. Meninggalkan itu lebih afdal daripada apa? Mengerjakannya ya kan. Mungkin masuk juga. Allah alam. Jelas ya. Walidzalika, mana tadi? Wa hadza qallama yattafiqa. Ini sangat sedikit. Ya kan? Sangat sedikit yang apa? Yang sesuai. Sangat sedikit yang kita jumpai. Ya, sedikit, sangat sedikit sekali. Walidzalika tahammal al-kummalu. Oleh karena itu menanggung beban al-kummal, orang-orang yang sempurna min ahlillah, daripada wali-walinya Allah, orang-orang yang ahlillah, min fi'li ma yuqarribuhum ilallah, dalam mengerjakan apa-apa atau perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, umuran, pada suatu perkara, ta'jizu an hamliha, yang tidak mampu untuk menanggungnya, al-jibalur rawasi, apa, gunung yang kokoh. Ya. Sekalipun dihadang oleh gunung, lautan, ini al-kumal tidak bakal apa, meninggalkan perbuatannya. Paham ya? Jelas ya? Jadi apapun tantangannya, walaupun dihadang oleh apa? Gunung, tetap ya kan? Ya, jelas ya? Jelas ya? Pantang menyerah, pantang mundur. Ta'zizu an hamliha al-jibalur rawasi. Yang tidak mampu an hamliha, daripada menanggungnya apa? Al-jibalur rawasi. Gunung-gunung yang kokoh. Seandainya beban itu diberikan kepada gunung yang kokoh, gunung ini nggak bakal apa? Nggak bakal mampu. Saking apa? Ya, bebannya saking sangat luar biasa. Nah, untuk itu nggak ada alasan bagi kita. Sesibuk apapun kita, sesusah apapun kita tahu kemarin bencana beberapa bulan yang lalu yang ada di Sumatera itu, segitu hebatnya, tapi alhamdulillah masih banyak orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sesusah apapun, sekondisi apapun. Orang kalau sudah memprioritaskan ibadah kepada Allah, pasti dia akan apa? Beribadah. Itu namanya ahlillah, orang-orang yang apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun halangannya, rintangannya sangat luar biasa, dia tetap akan melaksanakan. Itu namanya baru apa? Al-mu'min al-kamil. Al-mu'min al-kamil. Ojo kakek alasan. Ojo kakek apa? Semini ngono, ngeluh. Apa mana? Hah? Ojo. Lain tuh. Terus pantang menyerah, orang mundur. Ojo kakek alasan. Ini kadang kayak ngeluh titik. Prai. Tiga apa? Loro titik. Prai. Ya, males dulu ya. Akhirnya ya Allah ngelihatnya, aduh orang ini gak niat ya malas bisa, ya kan? Dikasih tantangan ternyata apa? Mundur. Dikasih tantangan ternyata apa? Mundur. Paham ya? Jangan sampai mundur, jangan sampai apa? Kalah. Ya, dengan berbagai alasan-alasan. Wa amma man dha'ufa imanuhu, dan adapun orang yang lemah imannya, wa qalla yaqinuhu, dan sedikit keyakinannya, wa qasrat ma'rifatu billah, dan juga pendek keyakinannya, kurang ma'rifatnya, pengetahuannya bila kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'ulu, maka tidak menyimpang fi tarki maftaradahullahu alaihi, di dalam meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya, illa ala sukutil haraj, kecuali apa? Untuk menggugurkan kewajiban. Ini tingkatannya orang yang apa? Lemah imannya. Dia berbuat yang Allah wajibkan ya hanya sekedar apa? Sukutul haraj. Salat, pokoknya salat. Gak peduli jamaah atau enggak. Yang penting apa? Gugur kewajiban, selesai. Nah, itu semuanya walikullin darajat. Semuanya itu ada apa? Ada tingkatannya. Semua itu ada derajatnya. Masing-masing ada tingkatannya. Ada derajatnya mimma amilu, daripada apa-apa yang telah mereka perbuat,
wa liyuwaffiyahum, dan akan apa? Akan dibalas. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka, akan mencukupkan mereka, memberikan balasan a'malahum kepada amal-amal mereka wahum la yudlamun, dan mereka tidak bakal dizalimi, tidak bakal dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal yang telah mereka perbuat. Balasannya semuanya ada. Orang yang ujiannya, orang yang tantangannya, orang yang rintangannya dalam berbuat baik semakin berat, semakin susah, maka pahalanya akan semakin besar. Paham tuh? Ngerti? Ini contohnya, kalian datang ke sini, masing-masing punya tantangan, masing-masing punya rintangan. Yang rintangannya apa paling berat, itu pahalanya paling besar. Apa misalnya, oh sakit, sakit tapi tetap apa? Hadir. Wah, iku ganjarannya paling apa? Paling gede. Paham tuh? Meskipun sakit, meriang dan lain sebagainya, tetap apa? Jamaah. Pahalanya beda. Pahalanya beda. Likulin darajat. Kabeh ku ono level masing-masing. Paham tuh? Nah, makanya kita harus tetap, ya, tetap istiqomah, tetap berbuat baik. Paham tuh? Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.